sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 188 Pekanbaru beserta Wakil Kepala Sekolah dan Majelis Gurunya. Kemudian saya hormati adalah dosen pembimbing mahasiswa PLP Universitas Riau, kemudian mahasiswa PLP Universitas Riau tahun 2020. Untuk hari ini kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan serta melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesehatannya untuk kita semua hingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan PLP mahasiswa UNRI di tahun 2020. Kemudian tidak lupa pula kita ucapkan salawat beriring salam kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Untuk hari ini saya adalah guru di SD Negeri 188 yang bernama adalah Hafifah Desti Triani SPD. Untuk itu saya memiliki mahasiswa PLP yang bernama Ika, kemudian mahasiswa PLP yang lainnya di bawah naungan Universitas Riau yang mengabdi di SD Negeri 108. Mudah-mudahan guru-guru PLP yang praktek lapangan di SD kami mendapatkan ilmu pengetahuan dan bisa menerapkan ilmu pengetahuan dari kampusnya kepada masyarakat, ya, terutama di sekolah kita ini yaitu SD Negeri 188. Mudah-mudahan saya sebagai pamong mahasiswa PLP tahun 2020 mengucapkan sukses kepada mahasiswa PLP, kemudian mahasiswa PLP juga dapat memberikan segala sesuatu ilmunya kepada mahasiswa atau pendidik kelak. Kemudian kami ucapkan juga ribuan terima kasih atas kepercayaan Universitas Riau kepada sekolah kami. Mudah-mudahan untuk tahun kedepannya kita juga bisa bersilaturahmi dan bekerja sama dalam hal pendidikan untuk kemajuan generasi bangsa. Cukup sekian dari saya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Nonsa Fitri dengan NIM 1705-122977. Saya merupakan mahasiswa PGSD FKIP Universitas Riau. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu yang cantik dan yang ganteng. Pagi Bu. Gimana kabar anak-anak ibu semua hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah Bu. Sehat? Sehat. Semua cek dulu ya siapa yang nggak hadir? Cahaya Bu. Kenapa Cahaya? Demam. Demam. Semoga dia cepat sembuh ya. Amin. Agar kita bisa belajar dan bermain lagi dengan Cahaya di sekolah. Nah, anak-anak ibu rapikan dulu meja dan kursinya. Kalau ada sampah buang dulu ya. Ya, kan gini mantap nih dilihat. Jadi kita makin semangat nih belajarnya hari ini. Hari ini hari apa, Nana? Jumat Bu. Hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 4 Desember. Tahun berapa ini? Ibu lupa. 2020 ya, nenek ibu. Mana ketua kelasnya? Ibu. Oke. Kita nyanyi dulu satu dari kanan, satu dari kiri ya. Iya Bu. Nanti setelah nyanyi itu doanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Yuk kita mulai yuk. 1, 2, 3.
Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat berdoa. Bersiap. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak itu sudah sarapan semua? Belum. Jadi kenapa belum? Nggak ada sambal. Nggak ada sambal. Pakai telur besok sarapannya. Yang penting kita tuh sarapan atau pakai roti, susu. Tadi minum susu, Peggy? Enggak, Bu. Kenapa? Nggak ada susunya. Atau Peggy bangunnya kesiangan? Iya, Bu. Lain kali kita tidur jam berapa, Peggy, tadi malam? 11, Bu. Kita seharusnya siap belajar, siap sholat isya, lalu belajar, langsung tidur. Jangan malam-malam kalian tidurnya. Lihat, Peggy tidur bangunnya kesiangan, lupa sarapan. Pokoknya besok sarapan bawa bekal ya anak-anak ibu. Iya, Iya, Bu. biar pokoknya jangan lupa makan. Biar belajarnya kita semangat. Terus kita tuh jadi konsentrasi belajar. Coba kalau kita nggak sarapan, pasti perut kita bunyi-bunyi kruk-kruk, cacingnya seperti itu. Nanti kita nggak fokus untuk mendengarkan pelajaran, ya kan? Nah, kan kemarin kita udah membahas tentang hak dan kewajiban. Masih ada yang ingat nggak materi yang pembelajaran 1 kemarin itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, Peggy? Hak, Bu, yang kita dapatkan, Bu. Oh, hak yang kita dapatkan. Kalau kewajiban? Yang dilaksanakan, Bu. Kalau kewajiban berarti yang dilaksanakan. Nah, ibu nih, kemarin ibu bayar pajak sepeda motor. Itu termasuk kewajiban atau hak ibu membayar pajak? Kewajiban, Bu. Karena itu membayar pajak sudah diatur oleh undang-undang di pemerintahan, ya kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dan akan ibu-ibukan lagi menjadi di lingkungan sekolah. Siapa yang udah baca buku? Saya, Bu. Baca buku. Oke. Sekarang kita masuk ke tema berapa? Tema Tema 4 ya kan? Masih tema 4 tentang hak dan kewajiban. Subtema keempat. Subtema keempat. Hak dan kewajiban sebagai apa? sebagai Warga negara. Kita masuk ke pembelajaran kedua ya. Warga negara Indonesia itu ada
siapa aja yang menjadi warga negara Indonesia? Kita semua. Kita semua, ada siswa, ada guru, orang-orang yang ada tinggal di suatu negara, yang menempati suatu negara disebut warga negara. Kita mau nyanyi dulu apa gimana nih? Kita nyanyi apa ya? Nyanyi Garuda Pancasila dulu yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, lagu tadi, dengan lagu tadi kita bisa langsung masuk ke materi hak dan kewajiban. Coba ibu tanya lagi, apa itu yang dimaksud dengan hak? Yang harus kita lakukan, Bu. Enggak, Bu, Salah. salah. Hak yang harus kita lakukan. Yang harus Bisa diperbaiki dari lahir, Bu. Ayo, pandai Rani. Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang sudah kita dapatkan walaupun kita belum lahir atau kita masih dalam kandungan. Contoh salah satu hak yang dapat kita dapatkan adalah hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Contohnya seperti anak-anak ibu. Anak-anak ibu berhak mendapatkan pendidikan di negara Indonesia. Nah, coba buka buku temanya halaman ke halaman 150. Ayo membaca. Nah, di situ ada teks tentang Siti Demam. Nanti kenapa demam, Bu? Ya, Siti demam. Hari ini Cahaya juga demam. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh ya. Amin. Nah, siapa yang membaca Siti demam? Bu. Oh ya, ada yuk lanjut baca. Siti Anak-anak yang lain dengarkan ya. Iya, Bu. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam hari ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimuti dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk adik yang berani berbicara. Bagus ya. Membacanya sudah mulai lancar. Nah, di sini kan ada kalimat yang Siti demam. Nah, di situ ada tidak kata yang tidak kalian pahami maksudnya. Tanyakan aja ke ibu ya, kan itu sebagai hak kalian untuk bertanya. Bentar ya, Bu. Ya, baca dulu ya apa yang mau ingin ditanyakan. Ibu mengompres itu apa, Bu? Mengompres itu kalau kita demam, contoh kayak Siti kan demam, sama seperti Cahaya teman kita demam. Nah, kalau misalkan kita demam, suhu badan kita kan naik. Nah, di kompres itu berarti kita berusaha untuk menurunkan suhu badannya dengan cara ada kain kita rendam air suhu atau kita celupkan ke air hangat, lalu kita peras, tempelkan ke jidat. Tahu anak-anak ibu atau udah ada yang pernah dikompres sebelumnya? Ada, Bu. Itu yang namanya dikompres biar suhu badannya turun dan biar nggak demam lagi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu aja. Puskesmas, Bu. Puskesmas itu sama seperti yang ada di depan jalan itu namanya puskesmas, yang artinya pusat kesehatan masyarakat. Di situ tempat untuk
kita berobat, mengecek kesehatan, misal kita nih demam, kita bawa ke situ untuk mendapatkan obat-obatan yang lebih baik agar cepat sembuh. Nah, dalam puskesmas juga ada perawat. Perawat itu atau kata lainnya suster. Kamu suster kan? Kayak yang di televisi itu suster. Tahu. Dokter. Nah, ada lagi? Ya, Bu. Ya, apa lagi nih? Ini apa, Bu? Mendirikan. Oh, mendirikan. Nah, ini mendirikan itu yang dimaksud dalam teks di Demak artinya membangun sebuah bangunan. Contohnya, mendirikan puskesmas atau membangun sekolah itu termasuk dengan mendirikan. Bukan kita duduk langsung berdiri atau kita disuruh berdiri, itu bukan mendirikan ya. Yang dimaksud dalam teks ini adalah mendirikan atau membangun sebuah bangunan atau gedung. Sudah paham semua anak ibu? Paham, Ibu. Nah, pada halaman selanjutnya Ibu minta, kan di sini ada minta berdiskusi. Kalian dengan teman-teman kalian satu bangku atau dengan teman di sebelahnya? Sebelah aja, Bu. Ya, sebelah aja ya. Ya, Ibu. Nah, yang di sebelah aja kalian tuliskan beberapa kalimat atau kata dalam teks itu tadi yang tidak kalian pahami apa aja maksudnya, yang nanti bisa dikumpulkan ke ibu atau nanti bisa ibu jelasin. Nah, dan juga kan kita hari ini membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, ibu minta kalian masing-masing per kelompok menuliskan hak 3 dan kewajiban 3 yang ada di sekolah ini aja gitu ya. Kan kemarin kita sudah membahas yang ada di negara. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi tentang hak dan kewajiban? Kalau kewajiban itu apa, Bu? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan, segala sesuatu yang diharuskan seperti itu. Contohnya, kita harus menaati peraturan, kayak gitu ya. Gimana peraturan ini? Paham, Ibu. Nih, ibu ada video juga tentang hak dan kewajiban. Mau lihat, Bu? Ya. Nih. Apa anak-anak ibu? Tidak, Bu. Gambarnya cantik, Bu. Ini ada ditanya, apa sih kewajiban warga negara itu? Oh, omnya nanya, apa sih kewajiban warga negara itu? Tadi yang seperti Dara ditanya. Apa tadi? Kan, Bu? Yang harus Yang dilaksanakan. harus. Nah, apa ya kata omnya ya? Bayar pajak, Bu. Ya, pintar anak ibu. Nah, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga. Negara. Nah, kewajiban warga negara Indonesia itu apa aja? Kira-kira ya. Apa, Bu? Kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Contohnya tadi ibu bilang Pajak. membayar pajak. Apa lagi? Menjaga, Bu, dan membela tanah air. Ayah pintar. Tepuk tangan dulu untuk teman. Berarti baca buku ya teman-teman. Iya, dia baca buku. Iya, Bu. Lanjut nih. Nah, yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Nah, kita harus ikut berperan dengan cara sebagai kita yang masih sekolah, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh agar kita dapat bersaing dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Oke. Lalu yang kedua, kewajiban kita sebagai warga negara adalah wajib membayar pajak seperti yang ibu bilang tadi dan berkontribusi.
Nah, yang ketiga, setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Nah, kalau tadi udah tentang kewajiban, nah sekarang hak. Yang udah Ibu jelasin tadi, hak itu apa? Masih ada ingat tidak? Yang hak Yang didapatkan kita punya dari lahir. Nah, ini hak itu adalah, kalau perlu dicatat-catat ya, anak Ibu. Iya, Ibu. Hak itu adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Berarti dia sudah mendapatkan sebuah hak ketika dia ada dalam kandungan ibunya. Nah, hak warga negara Indonesia yang didapatkan sebagai warga negara itu apa aja ya? Dapat pengakuan. Dapat pengakuan. Kalau dia orang Indonesia. Dia bahwasanya dia warga negara Indonesia. ini ada mendapatkan perlindungan hukum yang pertama, yang kedua berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, lalu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Nah, bebas untuk memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, anak-anak ibu boleh memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa harus dibebankan kamu harus beragama ini, tidak ya. Nah, berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Kita memiliki hak untuk bebas mengeluarkan pendapat. Nah, undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban warga negara yang pertama adalah pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Bahwasanya ayat 1 lanjut ya, dan ada pasal 27 ayat ke-1 dan ayat 2. Ayat 1 menjelaskan tentang kebersamaan kedudukan yang ada dalam hukum dan kemerdekaan, sedangkan ayat keduanya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Nah, ada pasal 28 yang disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan dengan lisan dan sebagainya. Itu tadi sebagai seperti bebas mengeluarkan pendapat. Ada pasal 30 ayat 1-nya mengatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara itu ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sudah selesai videonya? Nah, itu tadi kesimpulan tentang hak dan kewajiban warga negara. Karena sekarang kita membahas hak dan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah, kita ibu minta coba pilih satu hak, contoh hak yang ada di sekolah. Hak dapat ilmu, Bu, dapat belajar. Ya, minta anak-anak ibu tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya pada halaman selanjutnya ada materi, ada bagian tentang ayo menulis. Nah, tadi kita sudah membaca yang dibacakan oleh Adelio tentang Siti Demam. Nah, kan Siti demam. Dia coba ibu tanya, dia demam sejak kapan? Dari teks tersebut. Sejak saat pulang sekolah, di malam harinya Siti demam. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar Siti sembuh ibunya?
cara mengobati Siti? Mengompresnya Bu. Dikompres, Kasih lalu obat Bu, minum obat. minum obat. Yang di teks tadi bahwasanya ibunya membawa Siti ke Puskesmas. membawa Siti ke puskesmas. Coba kita nonton video lagi ya, itu ada video lagi nih Dan video. tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Kalau yang tadi itu warga negara. Nampak anak ibu? Nampak Bu. Setiap manusia punya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai murid, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua dan guru juga punya hak dan kewajibannya masing-masing, baik itu di rumah maupun di tempat kerja. Nah, anak saya hak dan kewajiban kita di sekolah sebagai murid ya. Dan tahu yuk, ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat sekolah. Antara lain, 1. Mendapatkan materi pelajaran. Tujuan utama kita sekolah adalah mendapatkan ilmu dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan guru. Jadi, kalau tidak ada guru yang datang padahal seharusnya kelas sudah dimulai, kita berhak bertanya ke ruang guru. Kita juga berhak meminta guru pengganti kalau memungkinkan supaya tetap bisa belajar dengan baik. 2. Menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Saat ada materi pelajaran yang tidak dimengerti, kita bisa bertanya kepada guru. Sebagai murid, kita berhak untuk meminta tolong kepada guru untuk menjelaskan lagi sampai kita mengerti. 3. Menggunakan fasilitas sekolah. Sekolah biasanya punya banyak fasilitas, salah satunya lapangan olahraga. Kita punya hak untuk menggunakan Dengarkan ya anak ibu, kalau yang nggak paham dari videonya boleh ditanyakan ke ibu ya. Iya bu. menggunakan fasilitas sekolah lainnya seperti perpustakaan dan laboratorium. Lalu selain hak, kita juga punya kewajiban sebagai murid di sekolah. Antara lain, 1. Menaati peraturan sekolah. Setiap sekolah pasti punya peraturan dan kita harus menaatinya. Misalnya memakai seragam, datang dengan tepat waktu, tidak menggunakan jaminan, dan lain-lain. 2. Saling menghormati dengan semua orang di sekolah. Di sekolah ada guru, staff, kakak kelas, adik kelas, dan teman-teman seangkatan. Kita harus menghormati baik itu kepada orang yang tua, teman-teman, maupun adik kelas. 3. Menjaga fasilitas sekolah. Kita memang punya hak untuk menggunakan semua fasilitas sekolah. Tapi kita juga punya kewajiban menjaga fasilitas itu supaya tidak cepat rusak. Nah, itu dia hak dan kewajiban kita di sekolah. Pastikan untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajiban itu ya. Sudah habis Bu. Anak ya, untuk dan kali. Nah tadi di kata videonya ada hak dan kewajiban anak di sekolah. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa-apa aja hak yang ada di sekolah kita? Saya Bu. Nah coba Rani. Kalau di sekolah kita mendapatkan belajar Bu. Mau mendapatkan Ilmu maksudnya Bu. itu termasuk hak atau kewajiban tadi? Hak, Bu. Nah, kalau yang kewajibannya coba Peti. Saya Bu, Ah, iya. mentaati peraturan Bu. Nanti peraturan. Berarti tadi haknya kata si Rani, kita berhak mendapatkan pembelajaran, mendapatkan ilmu. Kalau kata Peggy, kewajibannya adalah menaati peraturan. Anak ibu pandai semua ya. Tepuk tangan yeay. Anak ibu lagi baca buku semua ini kayaknya ya. Nah, terus ibu ada gambar nih. Ada beberapa macam gambar. Nanti ibu minta kalian ini tuh termasuk hak atau kewajiban.
Yang pertama, menanyakan pelajaran yang tidak paham kembali kepada guru. Ini termasuk hak atau kewajiban? Itu hak, Bu. Hak. Iya benar hak? Iya, Iya Bu. benar ya anak ibu. Ini termasuk hak. Jadi kita tempel di tabel yang hak. Selanjutnya, saling menghormati dengan orang lain di sekolah. Ini termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban, Bu. Kewajiban, Bu. Kewajiban. Siapa aja orang-orang yang ada di sekolah ini ya? Guru, Bu. Ada guru. Teman, Bu. Ada teman. Terus ada siapa lagi? Ada penjaga Ada sekolah, penjaga Bu. sekolah. Lalu ada kepala ada- sekolah. Ada ada- ibu kantin. Kewajiban. Nih selanjutnya mana arti peraturan? Tadi disebutkan sama Peggy. Kewajiban, Apa? Bu. Kewajiban. Kewajiban. Iya, pandai anak ibu ya. Tepuk tangan dulu. Kewajiban. Nah, selanjutnya menjaga fasilitas sekolah. Ini termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban, Bu. Kewajiban. Kita harus menjaga fasilitas sekolah. Contohnya apa aja fasilitas yang ada di sekolah? Meja, Yang kursi, di kelas ini ada meja, ada kursi, terus ada lemari, Bu. ada lemari, Buku-buku, ada Bu. buku, Ada papan ada tulis, papan Bu. tulis. Nah, kalau menjaga meja dan bangku dengan cara apa? Contohnya seperti apa? Dilap, Bu. Dilap, terus tidak Coret-coret, tidak Bu. dicoret-coret agar tidak merusak ya kan? Bu. Lalu mendapatkan materi pelajaran ini termasuk hak atau kewajiban? Hak, Bu. Hak. Hak, Bu. Contohnya yang saat ini sedang berlangsung, ibu menjelaskan dan kalian mendapatkan ilmu pelajarannya. Nah, selanjutnya menggunakan fasilitas sekolah termasuk hak atau kewajiban? Hak, Bu. Hak ya, pandai anak ibu. Nah, fasilitas sekolah tadi seperti meja, kursi, anak-anak ibu berhak menggunakannya. Seperti yang ada di sekolah ada lapangan bola. Nah, anak-anak ibu boleh bermain di lapangan bola. Atau ingin bermain yang lain, ada di lapangan, ada lapangan tenis, lapangan bola. Nah, seperti itu. Nah, dari hak dan kewajiban, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak tentang hak dan kewajiban? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada, Bu. Udah paham kan anak ibu? Udah, Bu. Coba kalau ibu tanya lagi ya, kan anak ibu udah paham nih. Contohnya salah satunya berangkat pagi ke sekolah, tidak terlambat, itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban, Bu. Kewajiban. Nah, anak ibu tadi nggak ada yang telat kan? Ada, Bu. Nah, Berarti iya, tadi anak. telat, Bu. Siapa? Berarti tadi telat. Telat. Kenapa nih? Tadi ban mama bocor, Bu, di jalan. Oh, bocor. Karena itu jadi telat. Ya besok jangan telat-telat lagi ya. Iya, Bu. Nah, kalau tadi kita masuk ke sekolah itu pagi tidak terlambat, berarti kita telah menjalankan sebuah kewajiban. Nih Ibu ada tugas untuk hari ini. Ini bagikan ke teman-temannya ya. Iya, Bu. Nah, nanti ikuti apa yang ibu jelaskan di sini ya. Iya, Bu. Nah, di halaman pertama ada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajarannya untuk kita memahami hak dan kewajiban dan dapat mengidentifikasinya, serta aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam hak dan kewajiban. Nah, pada kegiatan pertama, bilangan kegiatan pertama, ada tabel persamaan dan perbedaan. Bacalah yang pertama.
bacalah teks bacaan yang berjudul Sekolah yang Indah dan Rapi. Nah, teksnya ada di belakang halaman ketiga. Udah, Bu. Sudah? Nanti anak-anak ibu baca dan amati gambarnya. Gambar di dalam gambar ini anggap aja nama dia Tono dan Tini. Anggap aja ya. Terus tuliskan persamaan dan perbedaan gambar sekolah tersebut dengan sekolah kita. Nih, dari sekolah Tono dan Toni, apa aja perbedaan dengan sekolah kita? Contohnya halamannya besar kami. Itu contohnya perbedaan. Kalau persamaannya sama-sama memiliki kursi, sama-sama memiliki pintu. Ada taman, Bu. Ada sama-sama memiliki taman. Nah, nanti diisi pada tabel yang persamaan, ditulis tabel persamaan, yang perbedaan sekolah Tono dan Toni dengan sekolah kita, tulis di tabel yang perbedaan. Nah, selanjutnya adalah kegiatan kedua. Nah, di sini tulislah saranmu untuk sekolah kita agar sekolahnya menjadi indah dan rapi pada kolom ini. Nah, saran, contohnya misalnya saran diharapkan agar semua warga sekolah membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan menjadi bersih dan yang lainnya, seperti itu ya. Nah, yang kedua, menjaga kerapihan dan keindahan sekolah adalah kewajiban setiap siswa. Hak apa saja yang didapatkan dari kewajiban tersebut, tuliskan pada kolom yang di bawahnya. Misal, yang nomor 1, hak yang harus dilakukan apa-apa aja, dan hak yang didapatkan setelah menjalankan kewajiban ini apa aja ya. Iya, Bu. Terus yang nomor 3 ini, ceritakanlah kegiatan di waktu luang yang bisa kamu lakukan. Pastikan kegiatan tersebut dapat membuatmu sehat. Contohnya, ibu ketika waktu luang, ibu bermain badminton, ya kan? Nah, kerjakan LKPD-nya, tugasnya dalam waktu 5 menit ya. Siap anak-anak ibu? Iya, Bu. Nih, udah selesai tugasnya? Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Baik dulu ya. Bu, tambah waktu, Bu. Kurang, Bu. Kurang. Ya, Bu. Ya, udah ditambah waktu 2 menit. Iya, Bu. Udah anak-anak ibu? Udah, Bu. Sudah Bu, udah siap. Ini kumpulkan ke ibu ya. Nah, ada yang bisa memberi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban? Saya, Bu. Ya, Peggy, mau jelasin yang mana atau Yang hak aja, hak? Bu. Hak, ya. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang sudah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Hak di sekolah nih, Bu, dapat materi dari guru, Ya. menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti, Nah. menggunakan fasilitas sekolah, mendapatkan perlindungan dan keamanan, Bu. Mendapatkan perlindungan dan keamanan, enggak? Udah, Bu, itu aja. Tepuk tangan untuk Peggy. Sekarang yang kewajiban. Kewajiban siapa mau jelasin? Saya, Bu. Nah, kesimpulan dari kewajiban yang kita dapat, yang kita pelajari hari ini apa? Kewajiban adalah segala yang kita harus taati, Bu. Contohnya kewajiban kita di sekolah, Bu, menaati peraturan. Misalnya, Bu, datang tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah, Bu. Ya.
Nggak boleh gaduh, Bu. Nggak boleh berantem. Iya. Harus menghormati sesama Teman. dan guru, Bu. Nah, itu ya. Tepuk tangan dulu untuk Rani. Nah, itu tadi kesimpulan yang udah dijelasin oleh teman kita, Feby dengan Rani. Nah, untuk PR-nya halaman 151. Iya, Bu. Sudah Sudah, itu Bu. dikumpul minggu depan ya. Nah, minggu depan kita belajar masuk ke pembelajaran ketiga. Jangan lupa dibaca bukunya. Ibu hari ini kan kita belum membahas pembelajaran 2 dan ibu rasa cukup dan waktu kita juga udah habis. Kita nyanyi dulu sebelum pulang ya. Iya, Nyanyi Bu. gelang sepatu gelang ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Gelang sepatu gelang, gelang sirama-rama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.